Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melanjutkan pembahasan soal tes P3K kompetensi teknis untuk guru SD dan SMP. Silakan disimak dari soal nomor 21 sampai nomor 30. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes P3K beberapa hari yang akan datang. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 21. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah titik-titik A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawaban yang benar adalah A, yaitu representative feedback. Ini jika siswa heterogen. Sedangkan jika siswa homogen adalah cumulative feedback. Pembahasan. Salah satu karakteristik massa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka, dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan, meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Lanjut ke soal nomor 22. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian titik-titik A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawaban yang benar adalah D, yaitu proyek. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecah masalah. Jadi jawaban yang benar adalah proyek. Lanjut ke soal nomor 23. Membuat anyaman merupakan penilaian titik-titik A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawaban yang benar adalah B, yaitu produk. Pembahasan. Penilaian produk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Ini disebut penilaian produk. Misalnya membuat anyaman, tikar, atau anyaman untuk membuat alat-alat yang lain dari bambu. Lanjut ke soal nomor 24. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian titik-titik A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawaban yang benar adalah D, yaitu proyek. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, kata kerjanya adalah pengamatan, penilaian proyek. Bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecah masalah. Jadi, apabila kata kerjanya pengamatan, maka ini masih termasuk kategori proyek. Lanjut ke soal nomor 25. Siswa membuat laporan hasil pengamatan fotosintesis termasuk penilaian titik-titik A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawaban yang benar adalah B, yaitu produk. Pembahasan, penilaian produk, mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan, baik segi proses maupun hasil akhir. Jadi ini masih sama seperti tadi, yaitu penilaian produk. Lanjut ke soal nomor 26. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai titik-titik A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawaban yang benar adalah A, yaitu keeping track. Pembahasan. Prinsip keeping track
yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lanjut ke soal nomor 27. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali. D. Dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jadi jawaban yang benar adalah E, yaitu dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Ini adalah cara paling efektif dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada orang tua. Pembahasan. Karena dalam penilaian harian, maka cara paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 28. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawaban yang benar adalah A, yaitu adil. Dalam kasus di atas telah terjadi keadilan dalam pengerjaan siswa, karena tidak adanya subjek pada pemilihan yang tepat adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan lain-lain. Jadi anak ini terserah memilih soal berapa saja, tapi hanya memilih 7 soal dari semua 10 soal yang ada. Silahkan kerjakan bisa nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 9, nomor 10. Yang penting jumlahnya 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Kerjakan 7 saja. Lanjut ke soal nomor 29. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Makarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian titik-titik. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang benar adalah E, yaitu akuntabel. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi ini Bu Neni harus kita contoh ya kawan-kawan, karena itu merupakan senjata apabila ada orang tua murid yang tidak terima karena nilai anaknya jelek. Biarkan data yang berbicara. Lanjut ke soal nomor 30. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian titik-titik. A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawaban yang benar adalah B, yaitu beracuan kriteria. Pembahasan. Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai, merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada acuan pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Demikian pembahasan 10 soal dari nomor 21 sampai nomor 30. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes P3K beberapa hari yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Semoga sukses.